Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putu Bagus Kertasegara, dari kelas 2 D4 ITA dengan NRP 001. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pada video sebelumnya, di mana pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang, bekerja dengan GUI pada fitur Y2. Nah, sekarang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Y2 application struktur. Jadi aplikasi, strukturnya yang ada di Y2 itu kayak gimana, itu kita akan bahas tuntas pada kesempatan kali ini. Nah, di sini saya menggunakan modul dari, yang disusun oleh Pak Ahmad Syauqi Aksan, selaku dosen pengampu dari pemrograman framework. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung bahas saja. Eee, untuk, overview dari, keseluruhan isi modul ini adalah tentang, aplikasi, Y2 ini menggunakan desain atau pola desain itu MVC, yang mana kita ketahui bahwa MVC itu adalah model view controller yang sudah sering saya singgung di video-video sebelumnya, di mana nanti model itu akan mempresentasikan data, logika, bisnis, serta aturan. Sedangkan view adalah representasi, input atau output dari model, sedangkan controller ini adalah, menerima masukan dan merubahnya menjadi suatu perintah, maupun ke model atau kan ke view. Jadi intinya yang controller ini sebagai jembatan antara model dan view. Eee, Selain itu di, FVC itu juga memiliki yang namanya, modul, filter, dan widget seperti itu. Ada komponen aplikasi. Jadi untuk lebih jelasnya bisa langsung masuk pada struktur aplikasi. Nah, saya perbesar, pada struktur aplikasi itu jadi, gambarannya seperti ini. Jadi di paling awal itu ada yang namanya entry set. Setelah itu masuk ke aplikasi. Nah, di aplikasi ini dia memiliki komponen seperti itu, memiliki komponen, memiliki modul. Nah, setelah itu pada bagian controller, itu ada di aplikasi. Nanti aplikasi ini, bekerja dengan controller, yang menghubungkan view dan model. Nanti aplikasi ini ada request ke view atau ke model, nah itu dihubungkan dengan controller. Nah, di controller juga tidak menutup kemungkinan kita bisa memberikan suatu filter. Nah, di view sendiri itu bisa, terdapat widget atau enggak yang namanya asset bundle. Di asset bundle ini kayak, aset, seperti gambar, eee video atau apapun itu dibentuk menjadi suatu kelas yaitu asset bundle, seperti itu. Eee, untuk pembuatan asset bundle sendiri ini biasanya kita buat manual sendiri dengan, extend dari aset bundle sendiri, itu ada kelasnya, nanti dibuat kelas sendiri yaitu bundle, milik aplikasi kalian sendiri. Nanti juga bisa dihubungkan dengan widget dan view-nya seperti itu. Nah, ini masing-masing ini akan kita bahas tuntas di bawahnya. Kita masuk bagian pertama yaitu entry script. Nah, di entry script ini merupakan gate atau gerbang dari semua aplikasi itu masuk. Jadi mulai dari modul, vendor-vendor aplikasi itu masuk ke entry script, di entry script. Kalau di, basic template, nah itu entry script itu, biasanya bernama index.php dan berada di luar. Tapi untuk yang di advanced template, nah saya akan perlihatkan, dia memiliki tunggu, eee, nah masing-masing aplikasi yaitu back end dan bagian front end, nah itu masing-masing memiliki yang namanya entry script. Itu misalnya di back end, itu di bagian web dan index.php. Nah, di index.php ini dia bakal define-nya environment-nya kayak gimana, terus, require, apa namanya, vendor autoload, vendor Y. Jadi ini kayak import-import package seperti itu atau enggak modul. Itu ada, di bagian indeks ini. Selain itu juga ada config-nya itu
berupa konfigurasi yang ada di masing-masing aplikasi. Di sini kan ada bagian backend dan frontend, sehingga nanti di config itu ada juga bagian, backend, frontend, nah itu ada di command juga ada, seperti itu. Selanjutnya, nah ini sudah dijelaskan. Selanjutnya itu, ada application. Nah, di application ini yang kita ketahui di basic template punya satu application, sedangkan di advanced template itu memiliki 2 application. Nah, untuk application-nya sendiri itu config-nya itu kalau di advanced template itu ada di config, terus bagian main. Nah, ini, sebentar melanjut ke bagian bawahnya yaitu properti dan komponen. Sekarang saya akan menjelaskan di bagian application terlebih dahulu. Nah, ini application ini merupakan objek yang mengelola keseluruhan struktur yang siklus hidup dari aplikasi Y. Jadi objek aplikasi ini dapat diakses melalui, secara global yaitu y2.2 $app. Jadi semua yang ada di sini, properti maupun komponen itu bisa diakses dengan cara, seperti ini, y.2.2 app. Jadi semua dapat diakses di sini, seperti itu. Itu untuk aplikasi. Nah, selanjutnya di dalam aplikasi, itu ada yang namanya properti. Nah, properti itu, di bagian ini, properti ID, properti base path, control namespace, bootstrap, komponen, dan lain-lain. Nah, itu kita bisa, panggil dengan cara seperti ini, y itu, nama app-nya yaitu kan $app, terus nama propertinya. Nah, sini nama propertinya itu, ada banyak ID, base path, control namespace, seperti itu. Nah, ini contohnya, untuk beberapa properti lainnya. Itu bisa ada name, komponen, modul, default root, seperti itu. Terus saja untuk bagian komponen, nah ini lanjutan eee, dari properti. Jadi di properti itu ada yang namanya komponen. Nah, di setiap komponen itu ada bagian-bagian lagi. Jadi ini dicontohkan itu, apa namanya, contohnya komponen itu seperti UR manager, DB. Jadi di bagian ini, seperti user, request, session, log, error, user UR manager, nah itu termasuk bagian dari komponen Y. Nah, biasanya cara aksesnya itu juga sama dengan, base path dari properti, itu bisa langsung misalnya kita request itu y app request, y app user, y app session, seperti itu. Lanjut, controller. Nah, controller di sini adalah bagian dari arsitektur MVC yang bertugas untuk menerima permintaan atau request dan memberikan, tanggapan atau respon. Nah, ini, controller akan menerima permintaan, meneruskan permintaan ke model, memasukkan hasil pemrosesan dari model ke view, dan kemudian membentuk tanggapan. Nah, ini sama seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan sebagai penghubung antara model dan view. Jadi untuk, apa namanya, name konvensinya juga biasanya itu secara default nama controller itu, disebutkan dengan controller ID, terus controller.php. Ini biasanya, waktu kita membuat GUI pada video sebelumnya. Nah, ini, eee, konvensi name konvensinya biasanya seperti ini. Jadi ada controller ID, terus controller.php, ya seperti itu. Seperti contoh ini misalnya jurusan controller. Jadi jurusan ini merupakan ID-nya, ID jurusan. Misal kita juga punya di sini saya kemarin membuat model dengan nama, item itu ada controller, bentar ini, nah ini item, nah item controller. Berarti item ini merupakan, ID controller, seperti itu. Sekarang mengenal yang namanya controller action. Nah, jadi setiap, controller itu, dapat, mempunyai action, itu ada banyak sih. Untuk di
apa namanya, untuk di advanced template sendiri itu ada beberapa action secara default, generate dari G. Nah, itu ada index, ada view, ada create, ada update, ada delete, seperti itu. Nah, ini juga ada penulisannya. Jadi, action ID itu ditulis dengan format action, baru action ID. Jadi contoh, seperti ini, action, action, baru create, yang artinya, action ditambah dengan action ID, di mana action ID itu adalah create. Jadi seperti itu. Eee, nanti untuk aksesnya itu atau pada routing-nya itu bisa menggunakan, dengan, format yaitu controller ID/action ID. Nah, jadi misalnya saya contohkan di sini seperti ini. Nah, ini item kategori, ini merupakan ID dari, controller, terus, kita akan masuk ke, terserah ini mau masuk ke misalnya ke index, berarti kita menggunakan action index. Nah, mengerjakan action index seperti ini. Misalnya create, itu mengerjakan action create. Seperti itu ya. Lanjut, untuk best practice-nya itu, secara garis besar bahwa kontrol itu dapat mengakses permintaan request seperti HTTP reader, cookies, request parameter, dan lain-lain. Terus dapat memanggil metode atau dari model, dan dari komponen juga. Dapat menggunakan view untuk membentuk respon. Nah, ini yang paling penting itu nih. Seharusnya tidak memproses data permintaan request. Pemrosesan ini harus dilakukan di dalam model. Nah, jadi tidak ada logika bisnis di dalam, controller seharusnya. Jadi logika bisnis itu ada di dalam model. Jadi ini, biasanya kita sedang melakukan kesalahan. Jadi, biasanya itu yang penting jalan itu. Seharusnya kan untuk best practice di dalam controller itu, di dalam controller itu tidak boleh terjadinya ada logika bisnis, maupun inputan database, atau apapun itu biasanya terjadi langsung di modelnya. Karena yang berhubungan langsung dengan database adalah modelnya. Untuk model sebentar kita akan jelaskan. Selanjutnya, seharusnya tidak ada mengikut sertakan kode HTML, yang lebih baik diletakkan pada view. Nah, jadi, jika kalian pernah, mungkin ini mirip DOM ya, eee tidak boleh ada implement atau return value berupa HTML itu dari, yang namanya controller. Jadi seharusnya semua kode-kode HTML itu harus ada di bagian view. Apapun, HTML, CSS, yang lainnya itu harus ada di bagian view. Karena ya memang view yang harusnya meng-handle untuk bagian HTML dan lain-lainnya. Bagian tampilan intinya. Jadi untuk bagian controller itu best practice-nya itu hanya untuk menerima request dan melempar request, seperti itu. Nah, sekarang masuk ke model. Model ini merupakan bagian arsitektur MVC. Model adalah objek yang digunakan untuk merepresentasikan data, aturan, dan logika bisnis. Model dapat dihubungkan dengan tabel, sebuah database ataupun berdiri sendiri. Nah, perlu diketahui model ini tidak hanya, eee, generate dari database saja, tapi kita bisa membuat model sendiri. Yang artinya itu kelasnya itu bisa dibuat sendiri. Jadi tanpa ada hubungan dengan database. Sepertinya kalau di sini ada itu bagian, coba lihat common, terus model. Nah, itu di login form ini. Nah, ini kan berupa model tapi tidak ada hubungan dengan database. Jadi dia ngeinisialisasi sendiri seperti username, password, remember me. Nah, ini tidak ada di database. Tapi kita bisa membuat seperti ini. Yang penting ada logika bisnisnya. Nggak harus tersambung dengan, apa namanya, database. Seperti itu. Ada 2 tipe ya, yang menggunakan database dan tidak menggunakan database. Selanjutnya, sebuah model dapat memiliki atribut label, dan validator rule. Nah, ini biasanya kalau di model, misalnya item, nah ini rules, ini kayak requires-nya, kayak apa namanya,
apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Misalnya nama, price, sama kategori itu harus required, tidak boleh kosong. Terus price, kategori ID itu harus berupa integer, tidak boleh berupa yang lainnya dari integer. Name, string itu harus maksimal 255 karakter, jadi seperti itu. Terus ini kategori ID ini harus sesuai dengan kategori yang ID yang ada di tabel berhubungannya, seperti itu. Terus untuk aksesnya, jadi yang namanya atribut di model itu adalah ini, ID, name, price itu atributnya. Nah, itu bisa diakses itu ada 2 cara, yaitu, misalnya mengakses ID itu dengan cara model panah ID atau model array ID, seperti itu. Nah, ini untuk best practice dari model itu, seperti yang tadi saya bilang bahwa di model itu, seharusnya tidak ada mensustrahkan HTML karena ini ada di bagian view, dan seharusnya juga tidak memiliki skenario yang terlalu banyak. Jadi setiap model itu harus, bekerja sesuai dengan apa yang ada di, eee, fungsinya, sesuai dengan fungsinya. Jadi kalau, model item, ya digunakan untuk menyimpan item, seperti itu. Kategori ID, kategori ID. Jadi tidak boleh digabung, jadi item ada kategori ID, ada item juga, ada proses pembelian di sana, itu harusnya dipisah, seperti itu. Nah, terus, eee, masuk ke view. Jadi, di view itu, adalah bagian dari arsitektur MVC yang digunakan untuk menampilkan data ke pengguna. Jadi seperti itu, ada kode HTML dan PHP biasanya, ya kemungkinan juga ada kode-kode lain kayak seperti JavaScript, CSS, terus Ajax, itu sangat memungkinkan, tergantung customize dari aplikasi kalian. Terus untuk cross site, scripting ini bisa menggunakan encode, untuk menampilkan data teks, ada helper untuk menampilkan data HTML. Jadi ini HTML purifier ini, eee, ada vendornya namanya helper, yaitu ada HTML purifier. Ini untuk menampilkan data HTML atau script HTML, dalam bentuk helper seperti itu ya. Nah, ini juga sebuah view dapat dirender, melalui controller. Jadi dari controller itu bisa ngerender sebuah view. Biasanya ini dilakukan oleh action yang ada di controller. Misal, action tadi itu ada action apa? Tadi action controller. Nah, di action create, nah itu ngerender yang namanya create. Nah, create ini maksudnya adalah, view sebentar. Nah ini, view yang ada di bagian item. Ini kan ada create, jadi langsung di-render seperti itu. Untuk layout ini, merupakan, tampilan yang dipakai di semua aplikasi. Jadi setiap aplikasi itu memiliki layout. Jadi untuk, front end dengan back end itu layout-nya sangat berbeda. Itu layout bisa ditemukan di view, terus bagian layout, itu ada main. Nah, di sini bisa ganti-ganti. Untuk customize-nya sebentar kita akan coba di latihan. Lanjut. Nah, filter ini ada hubungannya dengan, behavior yang ada bukan di controller saja, tapi kita bisa menambahkan behavior dimanapun. Nah, ini ada filter biasanya untuk akses, jadi untuk membatasi, pengguna biasanya. Jadi pengguna itu, bisa dibatasi hanya boleh meng-create sama meng-update saja, atau pengguna itu cuma boleh masuk, page ini saja, terus ada rule-nya juga. Nah, itu bisa diatur menggunakan filter. Aset sama sudah saya jelaskan tadi, bahwa aset ini kita bisa membuatnya sendiri, ini bisa di-extend dengan aset bundle. Jadi nanti kita bisa deskripsikan aset kita kayak gimana, nah nanti tinggal didaftarkan di konfigurasinya. Nah, untuk pemanggilannya itu bisa seperti ini, diregister dulu, tidak lupa untuk di-use, setelah itu di-register.
Nah, sekarang saya akan langsung saja eee, membuat latihannya. Itu untuk latihannya yang pertama itu buat CRUD item ini pada bagian front end. Nah, terus pada layout main itu ditambahkan menu produk, yang mengarah ke root index, item index. Atur konfigurasi aplikasi sehingga root index menjadi default root. Oke, sekarang yang pertama dilakukan adalah membuat, front end ya. Nanti masuk ke sini, localhost mymatku web, front end webg. Nah, kita membuat CRUD modelnya ada di commons, item, front end, item search, controller, front end, controller, item controller. Nah, kita pakai preview dulu. Sudah ada models. Ini di bagian front end ya. Ini mymatku. Oke. Kita terus saja. Nah, saya itu langsung kita buka item. Nah, sudah ada. Terus itu disuruh menghapus action, kecuali index dan view. Berarti kita masuk front end, terus masuk controller, item controller, kecuali apa? Index dan view. Berarti create kita hapus. Update hapus. Delete hapus. Seperti ini. Berarti masih actionnya cuma view, index. Oke. Ini nggak ada kan? Udah tidak bisa. Terus view masih bisa. Edit sudah tidak bisa. Begitupun juga dengan delete. Delete nggak bisa juga. Sip, berarti sudah. Lanjut. Sekarang pada layout main tambahkan menu produk. Oke. Berarti di layout kita masuk ke layout, view, layout, main. Terus kita tambahkan yang namanya di sini. Mungkin di atasnya ya. Ini kita copy. Nah, beri nama produk. URL-nya itu dia mengarah ke item index. Kita lihat. Nah, ini. Sudah ada. Sudah ya, sudah masuk. Ini produk sudah ada. Seterusnya atur konfigurasi aplikasi sehingga routingnya adalah item index. Oke, berarti kita masuk pada config, terus main lokal sepertinya. Bukan, main berarti. Nah, di main ini kita berikan default root. Default root itu defaultnya item index. Seperti ini. Jadi nanti kalau ini langsung masuk front end web, nah ini langsung ke item.
Lanjut, beri nama aplikasi Anda, toko baru untuk aplikasi front end, dan admin toko baru untuk aplikasi back end. Node-nya itu menggunakan properti name, oke. Berarti di config ini kita berikan yang namanya name. Bawahnya ini name. Nah, ini untuk yang ini apa namanya? Ini front end ya, front end jadi toko baru, sedangkan back end itu admin toko baru. Coba. Nah, main aplikasi sudah toko baru. Terus selanjutnya kita coba di back end. Masuk ke item dulu. Nah, ini ya. Admin toko baru sudah. Lanjut. Tambahkan property name. Tampilkan property name tersebut sebagai awalan dari titel semua aplikasi. Node-nya itu titel diatur dalam ISO. Nah, ini kita bisa atur di itu ada di layout. Layout ini main. Terus layout main itu tarik titel. Nah, di sini. Itu kita bisa menggunakan name dengan cara yapp name. Nah, ini awalannya berarti pakai strip aja nggak apa. Seperti ini ya. Jadi ini juga sama sebentar di front end. Front end saya lihat di main juga. Ini di bagian title. Sama. Oke, saya save. Nah, jadi di bagian atas itu ada admin toko baru strip item. Terus untuk di bagian front end, nah itu toko baru strip items. Seperti itu. Nah, kembali lagi. Nah, sudah selesai. Jadi seperti itu di secara gambaran besarnya struktur dari aplikasi Y-nya. Jadi ini kita bisa lihat strukturnya seperti ini. Pada awal itu masuk ke entry script, baru ada aplikasi, terus di aplikasi ada controller, ada hubungan request dan respon itu dari view dan model juga. Nanti di view itu ada widget dan access bundle seperti itu. Jadi untuk video kali ini sudah selesai sampai sini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putu Bagus Segara, izin undur diri.